rencana baru. Iya, kali ini kita tidak akan gagal lagi, Pak. Waktu kita tidak banyak. Kamu harus pastikan semua bisa berjalan sesuai rencana. Iya. Jadi, apa rencana Om? Begini. Si Feli nggak masuk, Mai. Dari pagi dia juga belum kelihatan tuh. Jangan-jangan apa yang dikatakan Feli benar. Gara-gara Pak Ustadz nolong Dito, sekarang ilmu itu berbalik nyerang Feli. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Rin? Nggak apa-apa. Feli nggak boleh minta tolong sama dukun itu lagi. Aku harus yakinin Feli untuk minta kesembuhan dan perlindungan pada Allah. Kamu kenapa sayang? Telinga Feli mendengung, Mah. Bikin kepala Feli tambah sakit. Dari semalam kan mama udah suruh kamu ke dokter. Tapi kamu nggak mau. Kalau sekarang kan mama harus ke kantor. Nggak apa-apa, Mah. Mama pergi aja ya. Tapi kamu kan sakit, Feli. Udah, Mah. Nggak apa-apa. Mama pergi aja, ya. Tapi nanti kalau ada apa-apa kamu telepon mama ke handphone ya. Udah sayang. Cuman punya yang bisa nolongin gue. Tapi pasti dia minta uang. Gue mesti bayar pakai apa? Kemarin waktu kamu pergi, terjadi sebuah keajaiban di rumah ini. Keajaiban? Arman mendadak bisa bicara lagi. Bukan cuma bicara, tapi berteriak. Iya, suaranya jelas dan keras lagi. Ini betul-betul sangat luar biasa keajaibannya. Arman udah bisa ngomong lagi. Dan saya justru terima kasih sama kamu. Ibu mah bisa wae. Eta mah Gusti Allah nu atur ibu. Selama ini kan kamu yang merawat Arman. Jadi kami sekarang ingin tahu perkembangan apa yang sudah dicapai oleh Arman belakangan ini. Gimana syaraf tangannya? Alhamdulillah ibu, bapak tentol bisa bergerak, lamun jarina hungkul. Arman? Genggam tangan saya, Man. Ayo genggam. Saya ingin merasakan kembali genggaman tangan kamu seperti dulu lagi. Terus, bagaimana dengan kakinya? Lamun berdiri mah tak acan kuat ibu, kudu dipegangin. Yan? Adrian? Iya. Dari tadi pagi kamu melototin telepon terus. Kalau emang kamu kangen sama Ana, mendingan kamu telepon dia. Nih, pakai HP saya aja. Enggak, makasih.
Daripada kamu nggak bisa konsentrasi kerja dan kamu penasaran, mendingan kamu tuntasin sekarang. Ayo, telepon istri kamu. Enggak, saya nggak akan telepon Ana lagi. Saya kasih waktu dia untuk berpikir. Kalau memang dia sayang sama hubungan kami, biar dia yang telepon saya. Iya, Ibu. Ini buat kamu. Untuk saya? Iya, bonus buat kamu. Alhamdulillah. Meniloba pisan. Kamu nggak tahu betapa bahagianya saya melihat Arman bisa meraih kemajuan. Kamu betul-betul udah merawat suami saya dengan baik. Saya bukan hanya akan kasih kamu bonus, tapi saya akan kasih kamu juga cuti. Cuti? Loh, kamu kan bisa ngunjungin dan ngurus bapak kamu di kampung. Kata kamu bapak kamu lagi sakit-sakitan, iya kan? Lamun kalau saya cuti, Pak Arman kumanya? Arman biar saja saya yang urus. Belakangan ini, saya merasa egois. Saya selalu sibuk sama Rizal dan kurang memperhatikan suami saya. Jadi sekarang udah waktunya saya menghabiskan waktu untuk suami saya. Mudah-mudahan perhatian dan kasih sayang saya bisa mempercepat kesembuhan suami saya. Ya. Adrian beruntung sekali mendapat teman seperti kamu. Dia kan di sini tidak punya siapa-siapa, tidak ada teman. Saya juga sendirian, Tante. Makanya saya sama Adrian cocok dan saling mengerti. Liz, apa Ana ada telepon ke Adrian di kantor? Belum, Tante. Saya prihatin sama Adrian. Adrian sekarang nggak bisa konsentrasi pada hal-hal yang lain. Tadi aja di kantor, dia nungguin telepon terus. Tante? Ya? Saya harap Adrian tidak menyelesaikan masalahnya dengan perceraian. Tapi kalau istrinya sudah tidak punya niat untuk membereskannya, kita harus bilang apa? Cinta itu kan datangnya harus dari kedua belah pihak, Tante. Kalau bertepuk sebelah tangan, kan percuma. Tante juga tidak mengira pernikahan mereka berakhir begini. Tapi kamu benar. Apalah artinya pernikahan kalau hanya status belaka? Punten, Ibu. Saya mau permisi dulu. Ya. Selamat jalan. Semoga kamu menikmati cuti kamu. Pak Rizal juga udah tahu kok kalau kamu mau cuti. Atur nuhun. Mangga. Nah, sekarang kita aman, Pak. Sudah nggak ada lagi orang di rumah ini. Masih di Sapam. Udah dikasih cuti malah balik lagi. Apa saya mesti kasih dia cuti lagi, Om? Oh, jangan, Pak. Nanti malah bisa mencurigakan. Biarkan saja dia di sini. Satpam itu soal kecil itu jangan dipikirkan. Kalau gue bercerai, artinya perempuan itu yang menang. Dan gue nggak bisa menerima itu. Gue akan mendapatkan Surya kembali dan bikin dia berlutut kepada gue. Jangan takut, Ana. Saya akan melindungi Arman selama kamu nggak ada. Gimana caranya, Pak? Bapak kan nggak tinggal di situ. Om Hasim dan Tante Vina merencanakan sesuatu, Pak. Semua orang disuruh cuti supaya nggak ada saksi. Saya ngerti maksud kamu. Kamu jangan takut, jangan khawatir. Allah pasti akan membantu kita. Gimana kalau Kak Arman kita bawa pergi aja dari situ? Apa? Saya takut sekali, Pak. Ana, kamu percaya sama saya atau enggak? Percaya, tapi kan... Rencana kita bukan cuma untuk menyelamatkan Arman, tapi juga membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Eva. Dan memberikan pelajaran buat dia. Kalau kita cuma untuk menolong Arman, rencana kita bisa gagal. Tapi keselamatan Kak Arman itu jauh lebih penting, Pak.
Biarin aja Eva dapat semuanya. Yang penting Kak Arman selamat. Kamu pikir bisa semudah itu untuk menyelamatkan Arman? Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan Arman dari Eva? Uang mungkin bukan segalanya buat Eva. Tapi dengan uang, Eva bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Termasuk menemukan Arman dan menghancurkan kalian. Ini fakta. Jadi, lebih penting membongkar kejahatan Eva daripada keselamatan Kak Arman. Kamu bersedia di Madu? Aku nggak punya pilihan. Aku nggak mau anak ini lahir tanpa ayah seperti anaknya si Yanti. Ya sih. Saya sudah duga kok kalau kamu itu wanita yang berhati mulia. Bukan wanita berhati baja, bukan. Aku tuh terpaksa. Bukannya rela. Semua ini salah kamu. Gara-gara kamu aku harus ikut menanggung penderitaan. Kamu pikir enak apa di Madu? Kalau buat saya sih enak, kalau buat kamu? Udahlah, Sur. Sekarang yang penting kamu urus aja urusan kamu sama mantan pacar kamu itu. Oke. Saya akan kasih tahu sama si Yanti. Pasti Yanti senang mendengarnya. Thank you banget loh sayang. Halo? Halo? Halo Yanti? Yanti? Ini saya Surya. Oh, lu pasti lagi acting ya? Di situ ada Sinta ya? Hah? Hah? Ada apa, Mas Surya? Begini, Sinta ternyata sudah mau kok di Madu. Jadi kamu sudah bisa juga menjadi istri saya yang kedua. Siap-siap ya sayang. Sinta mau di Madu? Lu bakal punya 2 istri? Wah, hebat lu. Lu bakal jadi kayak Raja Minyak. Iya sayang. I love you too, I love you too. I miss you. Ya. Saya terpaksa menolak ajakan kamu ya, Zal. Kenapa? Kamu sudah ada acara lain? Iya. Saya udah memutuskan untuk memberikan waktu lebih banyak dan perhatian sama suami saya. Maksud kamu? Arman udah banyak kemajuan. Semenjak ada Fitri, Arman menunjukkan banyak perkembangan yang positif. Berarti kan kita masih punya harapan lagi. Tapi kamu bilang semua dokter sudah angkat tangan. Kamu bilang Arman akan lumpuh seumur hidup. Iya, itu kan dulu. Tapi sekarang Arman udah bisa bicara. Bahkan dia bisa menggerakkan jari-jarinya. Jadi gimana dong, Pak? Bapak nggak bisa ke rumah Eva sekarang, nggak bisa ngeliat Kak Arman. Saya akan coba pikirkan jalan lain untuk memastikan keselamatannya Arman. Kamu jangan khawatir. Sekarang kamu lebih baik pulang dulu. Iya, tapi kan Pak... Ana, kamu percayakan sama saya. Saya akan atur semua strateginya. Dan kamu bantu saya dengan doa kamu. Oke? Saya akan suruh supir saya untuk antar kamu pulang. Ya, baik. Assalamualaikum. Karena Ana. Alhamdulillah, kakak dapat cuti seminggu. Berarti kakak bisa di sini seminggu. Mama cuti seminggu. Karena kok kakak nggak makan? Neng Ana mikirin dan Ian ya? Ya. Kalian makan duluan. Kakak mau telepon dulu ya. Pasti menelpon Kak Adrian. Semoga aja karena sama Kak Adrian udah baikan. Mudah-mudahan ya. Angkat dong, angkat.
Kok Pak Rizal nggak angkat-angkat telepon ya? Mudah-mudahan dia nggak apa-apa. Rin, kalau lo mau nolongin gue, lo kasih gue duit. Duit? Iya, Rin. Bu Nyai nggak bakal mau nolongin gue kalau nggak dikasih upeti. Tapi Vel, gue nggak punya duit. Gue cuma bisa nolongin lo dengan doa. Justru doa lo itu ke Dito bikin gue tambah sakit. Kalau doa gue buat Dito itu bisa nolong Dito, berarti itu juga bisa nolongin lo. Tapi lo harus percaya, Vel. Ikutin doa gue ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri nas. Sedang apa kalian? Lepasin! Kamu apain anak tante? Kamu nggak dengar apa dia udah teriak-teriak kesakitan? Hah? Anehnya, doa saya malah bikin Feli kesakitan, Pak Ustadz. Isi hati mereka yang membedakannya. Hati Nadito bersih, sehingga tidak ada yang mengganjal dan menghalanginya. Sedangkan hati dan pikiran Feli. Kalian siapa? Selamat malam, Om. Assalamualaikum. Kalian sedang apa di sini? Maaf Tante, saya Rini. Saya teman sekolahnya Dito. Kami kesini mau jenguk Dito. Tapi kamu tahu dari mana kalau Dito dirawat di sini? Kami tidak pernah memberitahu siapapun kalau Dito... Aku haus. Pak, Dito, Pak. Dito bisa ngomong, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Rin. Alhamdulillah. Halah, Neng masih telepon juga. Ayo makan dulu. Kamu duluan aja, Mi. Saya mau telepon Adrian. Kok nggak diangkat-angkat juga? Dalam rangka apa kamu traktir kita makan? Sebenarnya malam ini ulang tahun saya. Hah? Risa, kenapa nggak bilang-bilang kalau kamu ulang tahun malam ini? Malam ini saya sangat bahagia. Biasanya saya merayakan sendiri, Tante. Tapi malam ini saya serasa merayakan dengan keluarga. Mulai malam ini, anggap kami keluarga kamu ya. Tante. Kamu juga boleh panggil Tante dengan sebutan Ibu atau Mama, ya? Makasih, Tante. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Karena saya mempunyai keluarga baru melalui Adrian. Mungkin Allah mempertemukan kalian berdua karena sama-sama punya maksud yang baik. Selamat ulang tahun. Makasih ya. Selamat ulang tahun ya. Makasih, Tante. Kadonya nyusul. Saya bukan cuma mendapatkan ibu baru, tapi juga akan segera mendapatkan seorang suami idaman. Mau kemana kamu? Ke rumah Yanti. Ke rumah Yanti. Yoha, saya mau nginap di rumah Yanti malam ini. Apa? Ya, saya harus adil dong, Sin. Saya kan harus menggilir kalian berdua. Saya tahu, Sin. Ini semua menyakitkan buat kamu, tapi ini adalah jalan yang terbaik, Sin. Jalan yang paling adil untuk kamu dan si Yanti. Pergi aja sana. Kamu rela kan kalau di madu? Ya udah, pergi aja sana. Saya tanya sekali lagi sama kamu ini. Kamu rela kan saya madu? Nggak apa-apa kan? Ya udah, pergi aja sana. Gilir aja istri muda kamu. Nggak usah mikirin aku. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seumur umur gue nggak pernah kepikiran buat dimadu. Awas kamu, Sur. Sinta mau dimadu sama kamu itu bukan karena Sinta benar-benar mencintai kamu, Surya, tapi itu karena dia punya maksud lain. Kamu benar, Rik. Sinta tidak mencintai saya. Apapun yang saya lakukan, tetap aja nggak bisa membuat Sinta mencintai saya, Rik. Surya, dengerin aku ya. Kamu tuh nggak perlu cewek kayak Sinta. Cewek lain tuh banyak di luaran yang mau sama kamu. Ted, malam ini gue numpang nginep rumah lo ya. Gua kan anak kosan, Sur. Lagian gue cuma punya tempat tidur 1. Lu mau tidur di mana? Hah? Yang kosong cuma kulkas. Lu mau tidur di kulkas? Hah? Terus ibu kos gue galak. Apalagi kalau tahu ada teman gue tidur di kosan gue. Apalagi kalau itu cowok. Ntar gue dikira sekong. Gue, gak banget gitu loh. Kamu nginep di rumahku aja, Sur. Masih banyak kok kamar kosong. Lagian aku kan tinggal sendirian. Rika, emang di rumah kamu ada kamar kosong banyak ya? Gue ngekos di tempat lu ya. Kak, kakak udah nelfon ibu belum? Belum, sayang. Kak Ian? Udah, tapi nggak diangkat. Tapi besok kakak coba lagi. Semoga kakak sama Kak Ian cepet baikan ya. Kak, kita bakalan sama-sama lagi kan kayak dulu. Insya Allah ya, sayang. Ini semua kan cuma kesalahpahaman. Kamu tidur, Ki. Udah malam. Ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Pak Rizal tidak bisa dihubungi. Adrian juga tidak. Bagaimana kalau mereka mencelakakan Kak Arman? Harus apa saya, ya Allah? Harus apa? Ya Allah, rencana saya ini menanggung resiko yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencelakakan nyawa orang. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk menolong Ana dan keluarganya. Agar mereka bisa mendapatkan hak mereka. Ini satu-satunya cara untuk menghukum Eva. Berkalilah usaha saya ini, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua kan ada hikmahnya. Gimana? Tehnya enak nggak? Bukan enak lagi nya. Teh itu teh mahal loh. Teh impor dari Sri Lanka. Makasih ya nya. Bagus buat kesehatan kamu. Apalagi buat orang yang suka kerja malam begitu. Ya kan? Yaudah, sana Gi, jaga pos. Iya, misi ya. Halo? Om, ini saya. Iya. Tuh palingan si Sapam 10 menit lagi udah ngorok. Om dan Tante bisa kesini sekarang. Man, kamu masih inget nggak sama kemeja ini? Ini kan kemeja kesukaan kamu. Kamu pakai waktu pertama kali kita kencan dulu. Saya nggak ingat apa-apa. Apa? Man, malam ini saya ingin mengenang semua kenangan manis kita. Kita akan makan malam berdua. Dan saya minta kamu pakai baju ini. Saya nggak lapar. Man,
Ayo dong sayang. Saya ini udah meluangkan waktu khusus buat kamu. Saya ingin... Maafkan saja kamu, Mama Rizal. Apa? Kamu cemburu sama Rizal? Astaga, Man. Mana mungkin saya meninggalkan kamu? Saya cinta sama kamu. Kamu lebih mencintai harta saya. Cukup. Sekarang kamu pakai baju ini. Ayo. Saya bantuin pakai ya. Saya bantuin ya. Mas. Satpam. Satpam. Udah, aman. Badan kayak kebo begini kalau tidur seperti orang mati. Gak apa-apa, ayo. Udah tidur deh nih. Ayo. Pa, Eva. Dari mana aja sih, Om? Lama amat. Ini. Coba kamu lihat. Gimana? Mirip kan dengan tulisan tangannya Arman? Bagus, Om. Bagus. Tulisan ini persis sama tulisannya Arman. Pasti semua orang ngira Arman yang tulis. Eva, bukan saja tulisan tangannya Arman yang Om palsukan, tapi juga tanda tangannya. Udah, sekarang kita harus cepat bergerak sebelum satpam itu bangun. Sekarang kamu kasih Arman obat tidur berdua sama Tante Vina. Om akan mempersiapkan mobil. Ayo cepat. Curang. Arman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mama melihat Arman barusan masuk jurang, Yan. Tapi Mama nggak bisa menyelamatkannya. Ma, Mama mimpi buruk. Jangan terlalu dipikirin, itu cuma mimpi. Perasaan Mama jadi nggak enak. Ma. Tante, saya dengar Tante berteriak. Kenapa, Tante? Mama nggak apa-apa, Mama cuma mimpi buruk. Ya Allah, Surya. Kau pikir siapa? Tahu nggak sih ngapain subuh-subuh ngeratak dapur? Sorry kalau ngebangunin kamu, Rik. Saya cari-cari makanan buat sahur. Sahur? Yoha, di kulkas cuma ada telur sama keju. Jadi saya sahur cuma mau bikin telur pakai keju, omelet keju gitu loh. Saya bikinin buat kamu juga ya. Kita sahur sama-sama, mau? Nggak usah deh. Aku nggak puasa, Sur. Oh, sorry. Ngerti kok. Biasa kalau perempuan itu di bulan suci Ramadan kalau nggak puasa, pasti lagi palang merah kan. Apaan sih? Ya, enggak. Aku emang nggak puasa aja. Kenapa sih? Bapak ibu kamu kan haji. Loh, padahal kamu dulu tuh rajin banget loh tuh ibadahnya, Rik. Dulu sering sholat sama-sama, sering ke pengajian. Kok sekarang kamu... Ya itu kan dulu, lain sekarang, Sur. Lain? Oh, what the maksud? Sur, untuk sholat aja aku nggak ada waktu. Terus ngapain aku puasa kalau nggak sholat? Puasa yang afdol itu kalau sholatnya komplit. Iya kan? Jadi kamu selama sekali sudah melupakan sholat, begitu? Udah. Kamu sahur aja, aku mau tidur dulu soalnya aku pagi-pagi ada pemotretan. Ya. Astagfirullahaladzim. Anak haji kok, tapi enggak menjalankan ibadah puasa dan sholat. Masya Allah. Ya Allah, saya sebetulnya malu. Malu sama diri saya sendiri. Malu sama orang tua saya. Saya melakukan hal yang dilarang agama demi mencapai keinginan saya. Nasi sudah menjadi bubur. Saya dapatkan impian saya. Tapi saya tetap nggak merasa bahagia. Karena saya nggak bisa mendapatkan Surya, orang yang saya cintai sejak dulu. Ya Allah, apakah ini hukuman untuk saya, ya Allah? Karena saya hidup bergelimang dosa. Bangun! Apa-apaan kamu? Saya kira ada maling. Sudah mau ngeluarin jurus aja. Jurus apa? Jurus molor maksud kamu?
Saya tuh gaji kamu buat jaga pos, jaga rumah, bukan buat tidur. Maafnya, saya cuma ketiduran sebentar. Tuan mana? Tuan, Iya, si Tuan nggak di rumah. Kamu lihat nggak Tuan pergi kemana? enggaknya. Saya nggak lihat siapa-siapa dari semalam. Ya terang aja kamu nggak lihat. Kamu tidur seharian. Iya. Cuma bayar gaji mahal-mahal. Gak ada gunanya punya sapam. Aduh. Aneh. Selama jadi satpam di sini, belum pernah saya ketiduran. Tapi semalam, waktu dikasih teh impor sama nyonya, kenapa badan saya langsung lemes ya? Mana pules banget lagi tidurnya. Aduh, masih lemes. Karena masih tidur, Mi. Udah biarin aja, nggak usah dibangunin, biar istirahat. Dan Tino di rumah aja ya, biar Umi aja hari ini yang nganterin dagangan ya. Iya. Doain ya, biar laris. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zal, kamu harus ke rumah saya sekarang. Penting. Ada apa, Pak? Ya pokoknya kamu kesini aja sekarang. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya perlu bantuan kamu, Zal. Saya tunggu ya. Ya? Oke. Saya kesana. Arman menghilang. Menghilang bagaimana? Saya juga nggak tahu, Zal. Saya juga panik. Arman nggak mungkin bisa pergi sendiri. Dia kan lumpuh, Fa. Lah, Fitri nggak pernah cerita sama kamu tentang kemajuannya Arman? Kemajuan? Iya. Semalam saya senang sekali. Makanya saya tolak ajakan kamu, Zal. Karena saya ingin menghabiskan waktu sama suami saya. Arman udah bisa menggerakkan jarinya. Bahkan dia udah bisa menjalankan kursi roda sendiri. Saya kasih Fitri cuti dan bonus. Itu ucapan terima kasih saya sama dia. Karena di tangan Fitri, Arman seperti punya harapan baru. Tapi setelah makan malam, Arman malah menghilang. Dan saya menemukan surat ini di kamarnya, Zal. Astagfirullah. Saya nggak ngerti. Kenapa Arman mau tulis surat perpisahan itu untuk saya, Zal? Arman memutuskan untuk bunuh diri. Karena putus asa dengan kelumpuhannya. Kamu jangan panik, Pak. Kita harus berpikir positif. Gimana saya bisa berpikir positif kalau keadaannya begini? Kita masih punya harapan untuk bisa menemukan Arman. Mudah-mudahan belum terlambat. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Arman, saya akan ngerasa menyesal seumur hidup. Aku tuh betul-betul nggak inget apa-apa, Rin. Ya, tahu-tahu aku udah ada di rumah sakit. Jadi kamu benar-benar nggak tahu kenapa kamu sakit dan kapan kamu mulai sakit? Tapi aku inget waktu malam itu aku ngeliat kamu sama Pak Ustadz lagi ngedoain aku. Tapi di saat itu juga aku ngerasa lapar, haus. Ya pokoknya badanku tuh lemas banget. Ya udah, Adit. Yang penting sekarang kamu udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu mulai ngerasa sakit lagi, kamu berdoa aja, ya? Makasih ya, Rin. Ini ada buku doa-doa buat kamu.
Jadi tanpa aku dan Pak Ustadz sekalipun, kamu bisa berdoa sendiri. Bulan Ramadan memang banyak cobaannya, Dit. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hikmah ke kamu di balik semua cobaan ini. Cuma Nyai yang bisa nolongin gue. Gue nggak kuat lagi. Gue nggak bisa ngeyakinin Dito supaya berobat sama Nyai. Gue mesti minta tolong sama Nyai. Feli? Mama bukannya udah berangkat ke kantor ya, Ma? Ngapain kamu? Ngapain kamu mencuri perhiasan dan uang Mama? Hah? Buat apa, Feli? Kamu kecanduan narkoba? Enggak! Jawab, Mama! Feli! Feli! Aduh! Mama! Ma! Mama! Ma! Kamu nggak makan, Pak? Dari tadi pagi kamu belum makan. Saya nggak nafsu makan, Zal. Nanti kamu sakit lagi. Saya heran. Sapam bilang, dia nggak ketemu siapa-siapa semalam. Tapi, gimana caranya Arman bisa pergi tanpa sepengetahuan Sapam? Saya akan cari informasi ke rumah sakit di sekitar sini. Rumah sakit? Iya. Kali aja Arman kecelakaan. Pokoknya saya akan berusaha semampu saya untuk mencari Arman. Makasih, Zal. Sekarang otak saya lagi buntu. Saya nggak bisa mikir apa-apa lagi. Saya ngerti. Kamu istirahat aja dulu. Nanti saya akan tanya Fitri, kali dia tahu. Fitri? Iya. Selama ini kan yang ngejaga Arman kan Fitri. Barangkali Fitri punya informasi penting tentang Arman. Fitri kan lagi cuti di kampungnya. Saya akan susulin Fitri ke kampung. Pokoknya saya akan melakukan apa saja untuk menemukan Arman. Makasih, Zal. Saya nggak bisa bayangin apa jadinya hidup saya tanpa kamu. Ya sudah, saya pergi dulu. Jaga diri kamu baik-baik ya. Dan satu-satunya yang harus kamu lakukan sekarang hanyalah berdoa pada Allah dan mohon bantuannya. Halo? Halo? Om. Kayaknya si Rizal percaya tuh sama surat palsunya. Kamu, Fa? Om kira siapa? Sejauh ini sih semua berjalan sesuai rencana. Yang pasti Arman nggak akan bisa ditemukan kan? Soal itu kamu nggak perlu khawatir. Om jamin, nggak ada yang bisa menemukan Arman. Saat ini tubuh Arman sudah lenyap. Sudah lenyap, Fa. Bagus. Lika, ini Mama, Lik. Mama, apa kabar, Ma? Kabar Mama baik-baik saja. Kamu bisa tolong Mama nggak? Tolong apa, Ma? Cari tahu tentang Arman. Ma, Mama kan tahu kalau saya tuh nggak bakalan diizinkan masuk ke sana. Apalagi untuk menjenguk Arman. Tapi kan kamu bisa cari tahu lewat pembantu atau satpam di sana. Mama hanya ingin memastikan bahwa Arman baik-baik saja. Lik, harapan Mama cuma satu. Kamu yang bisa mencari tahu Arman. Mama nggak bisa lagi mengharapkan pertolongannya Ana. Ana sudah tidak peduli sama Mama, sama keluarga kita. Maksud Mama apa? Kalau Mama ada di Jakarta, Mama sendiri yang cari. Memangnya sekarang Mama ada di mana? Mama sekarang ada di Banjarmasin, ikut Adrian. Hah? Mau kemana, Lika? Si Ana benar-benar kelewatan, Mas. Sampai-sampai Mama memutuskan untuk ikut Adrian ke Banjarmasin. Mama itu udah nggak tahan lagi melihat tingkah lakunya Ana. Kamu jangan hanya mendengarkan dari satu pihak, Lika. Kamu harus dengarkan juga keterangan dari Ana. Gimana caranya saya bisa bicara dengan Ana, Mas? Ana itu sekarang nggak bisa dihubungi. Setiap kali Mama dan Adrian telepon ke kantornya, dia selalu nggak ada. Atau mungkin jangan-jangan dia kerja cuma alasan aja, supaya bisa berduaan terus sama si Rizal itu. Lika, kamu nggak boleh nuduh orang sembarangan loh. Mas, saya nggak nuduh. Tapi Mama sudah membuktikan dengan mata kepalanya sendiri, Mas. Mama membuktikan apa?
Waktu Rijal mengantar Ana pulang ke rumah, mereka berpelukan di depan rumah. Astagfirullahaladzim. Dan kalau dipikir, secara logikanya juga masuk akal. Rijal mau membantu Ana dan Mama. Pasti ada timbal baliknya kan, Mas? Dan pasti Ana sudah memberikan sesuatu untuk Rijal sebagai balas budi. Lika, mungkin aja Ana punya hubungan yang baik dengan Rizal. Tapi bukan berarti itu perselingkuhan, kan? Saya pergi dulu ya, Mas. Lika, pergi kemana kamu? Semua kan ada hikmahnya. Halo? Ini Tante Fa. Loh, kamu nggak ke kantor hari ini? Masa saya disuruh kerja sih, Tante? Saya kan lagi pura-pura berkabung. Arman hilang, kan? Iya. Tante cuma mau tanya, kamu udah transfer uangnya ke rekening Om dan Tante belum, Fa? Ya, Tante sabar dikit dong. Saya kan belum punya waktu. Nanti kalau saya ke bank, ya ada orang-orang pada curiga sama saya. Suami lagi hilang, kok saya malah repot ke bank. Ya kan? Kan nggak lucu. Dada aja sih Tante nih. Tapi kamu kan janji, Fa. Begitu kami menyelesaikan tugas, kamu akan segera mentransfer uangnya itu, kan? Saya belum pikun. Pasti akan saya bayar, tapi nggak sekarang. Sabar dikit dong, Tante. Dasar orang nggak tahu terima kasih. Udah ditolong nggak tahu diri lagi. Awas kamu, Fa, ya. Kalau kamu sampai mungkir dan nggak tepati janji kamu, akan saya bongkar semua rahasia kamu sama Rizal. Vina. Loh, kau udah pulang, Mas? Kita kan harus merayakan kemenangan kita, Vin. Sebentar lagi kita akan jadi milioner. Milioner. Mas, selama uang itu belum kita terima, kita belum menjadi milioner, Mas. Belum. Kamu ini kenapa sih? Muka kamu kok jadi keruh begini? Ada apa? Mas itu mestinya ngomong sama Eva. Kita kan sudah menjalankan perintahnya dengan baik. Dan Eva itu harus bayar. Eva harus memenuhi kewajibannya dong. Jangan nunda-nunda terus. Sabar. Kamu sabar, Vin. Eva pasti bayar. Gak mungkin lah Eva mungkir. Orang kayak Eva, kita harus hati-hati, Mas. Dia itu licik. Pokoknya gini aja, Mas. Saya mau rumah itu. Mas bilang aja sama Eva. Kapan kita akan menempati rumahnya dan memilikinya. Itu aja. Gak lebih. Iya, iya. Tapi yang penting sekarang kita rayakan dulu kemenangan kita ini, Vin. Apa kamu lupa dendam kita sama keluarga Ratna? Arman, anak kesayangan Ratna, sudah mati. Sedangkan Adrian sudah jadi gembel. Dan itulah hukuman bagi orang-orang yang sombong dan telah berbuat semena-mena terhadap kita.